Stratifikasi sosial atau social stratification berasal dari kata bahasa Latin stratum berarti tunggal atau strata berarti jamak yang berarti berlapis-lapis. Dalam sosiologi, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Berikut ini pengertian stratifikasi sosial menurut beberapa para ahli. Menurut Pitirim Alexandrovich Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat atau hierarkis. Sedangkan menurut Max Weber, stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Terjadinya lapisan masyarakat. 1. Terjadi dengan sendirinya. 2. Terjadi dengan disengaja. 1. Terjadi dengan sendirinya. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Pengakuan-pengakuan terhadap kekuasaan dan wewenang tumbuh dengan sendirinya. 2. Terjadi dengan disengaja. Sistem pelapisan yang disusun dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Di dalam sistem pelapisan ini, ditentukan secara jelas dan tegas adanya wewenang dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Sistem lapisan sosial dalam masyarakat terdiri dari stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. 1. Stratifikasi sosial tertutup. Sistem lapisan tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. 2. Stratifikasi sosial terbuka. Dalam sistem ini, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jauh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran atau kriteria yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut. 1. Ukuran kekayaan. 2. Ukuran kekuasaan. 3. Ukuran kehormatan. 4. Ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Lapisan yang sengaja disusun. Lapisan yang sengaja disusun dalam suatu organisasi formal oleh mereka yang berwenang untuk itu. Secara panjang lebar, hal tersebut diuraikan oleh Chester Irving Barnard dalam karangannya yang berjudul The Function of Status System. Konsep-konsep stratifikasi sosial, yaitu pengelolaan, sistem sosial, lapisan hierarkis, kekuasaan, privilege, dan prestise. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial menurut Paul B. Horton adalah
Suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Mobilitas sosial terbagi menjadi 3 bentuk. 1. Mobilitas vertikal. 2. Mobilitas horizontal. 3. Mobilitas antar generasi. 1. Mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau sekelompok warga pada lapisan sosial yang berbeda. 2. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan. Ciri utama mobilitas horizontal adalah lapisan sosial yang ditempati tidak mengalami perubahan. Contohnya, tindakan mengevakuasi penduduk yang tertimpa bencana alam ke daerah lain. 3. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah perpindahan antara 2 generasi atau lebih. Mobilitas antar generasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Mobilitas intergenerasi. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. B. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Proses terjadinya mobilitas sosial. Terjadinya mobilitas sosial berkaitan erat dengan hal-hal yang dianggap berharga di masyarakat. Oleh karena itu, kepemilikan atas hal-hal tersebut akan menjadikan seseorang menempati posisi atau kedudukan yang lebih tinggi. Akibatnya, dalam masyarakat terdapat penggolongan yang mempengaruhi struktur sosial. Hal-hal tersebut antara lain kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata. B. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Dampak negatif dari mobilitas sosial adalah sebagai berikut. Timbulnya konflik-konflik antar kelas, konflik antar kelompok sosial, konflik antar generasi, dan berkurangnya solidaritas kelompok. Faktor pendorong mobilitas sosial. 1. Faktor struktural. 2. Faktor individu. 3. Setiap status sosial. 4. Faktor keadaan ekonomi. 5. Faktor situasi politik. 6. Faktor kependudukan atau demografi. 7. Faktor keinginan melihat daerah lain. Faktor penghambat mobilitas sosial. 1. Faktor kemiskinan. 2. Faktor diskriminasi kelas. 3. Faktor perbedaan ras dan agama. 4. Faktor perbedaan jenis kelamin. 5. Faktor pengaruh sosialisasi yang sangat kuat. Saluran-saluran mobilitas sosial. Menurut Pitirim Aleksandrovich Sorokin, mobilitas sosial dapat dilakukan melalui beberapa saluran berikut. 1. Angkatan senjata. 2. Lembaga pendidikan. 3. Organisasi politik. 4. Lembaga keagamaan. 5. Organisasi ekonomi. 6. Organisasi profesi. 7. Perkawinan. Dan 8. Organisasi keolahragaan. Teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah bahwa setiap manusia tidak dapat bertahan hidup
jika sosialisasinya tidak terstruktur dengan baik, dan bahkan terkadang kita memerlukan struktur yang benar agar dalam proses sosialisasi berjalan dengan lancar, sehingga tidak menimbulkan konflik antar individu. Teori konflik struktural. Teori konflik struktural adalah permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang terstruktur. Konflik sosial dalam teori ini berasal dari upaya merebut dan mempertahankan wewenang dan kekuasaan antara kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya.